Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fajar Motor. Kali ini saya akan menangani Honda Beat yang bermasalah, yaitu berbet ya. Ya, jadi pada kendala di sepeda motor ini ketika dilakukan proses gas, ya di sini itu berbet. Nah, seperti ini. Untuk tekanan fuel pump itu di angka 30 ya. Seharusnya ini di angka 40. Nah, tetapi saya akan melakukan pencobaan untuk melakukan reset manual terlebih dahulu ya. Ini masih dalam kondisi yang seperti ini. Ya, kalau digas pelan bisa. Ya, tetapi masih terlalu apa ya? Enggak stabil ya, ataupun masih dalam kondisi yang berbet. Nah, terus bagaimana cara untuk melakukan proses reset? Cara untuk melakukan proses reset adalah dengan menyediakan alat ya, ataupun kalau misalnya kita mau menggunakan sistem manual berarti membutuhkan yang namanya kabel jumper. Untuk kabel jumpernya kita buat dari kabel ya seperti ini. Ya, jadi modelnya dari kabel, bisa juga menggunakan apa itu jarum ya, pakai jarum juga bisa. Nah, nanti untuk proses resetnya ya, itu ada di bagian kabel DLC yang ada di situ ya, yang berwarna merah. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita perhatikan ya. Cara untuk melakukan proses reset pada motor injeksi yaitu dengan memperhatikan pada bagian soket DLC di sini ya. Di sini itu ada pentilan kecil ya. Ini digunakan sebagai tanda ya kalau kita mau melakukan proses reset ataupun jumper. Nah, di sini untuk proses jumper ya, untuk melakukan reset kita cari kabel yang berwarna hijau dan kabel yang berwarna coklat ya di sini. Ataupun bisa kita lihat ya, misalkan kabelnya warnanya berbeda, bisa kita gunakan dengan tanda ini ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada tanda pentolan ini kecil ya, tinggal kita taruh posisi yang ada di sebelah kiri ya, dua sebelah kiri di sini ya, antara ini dengan ini ya. Kita lakukan proses jumpernya seperti ini. Nah, kita tinggal pasangkan ya kabelnya. Kalau bisa menggunakan saklar ya, biar lebih gampang untuk melakukan proses reset. Nah, kita gunakan proses cara manual seperti ini terlebih dahulu ya. Ini kondisi dalam kunci kontak itu off ya, ini kunci kontak off. Oke, dan kita lakukan pemasangan kabel DLC ya, ada di bagian sebelah dari pentolan ini ya, dua-duanya ini kita jumper ya dengan menggunakan kabel seperti ini. Nah, terus selanjutnya adalah ketika posisi kunci kontak itu di on kan ya, kunci kontak di on, misalkan ini di on ya, ini di on. Nah, nanti dalam hitungan detik ya, 3 detik itu ditahan seperti ini, jangan dilepas. 3 detik, 1 2 3, cabut, 1 2 3, pasang ya. Jadi cukup 3 detik saja untuk melakukan proses reset ya. Oke, coba kita akan langsung melakukan proses resetnya ya. Ya, bisa diperhatikan ya. Ini sudah saya pasangkan seperti ini dan kunci kontak itu di on kan. 1 2 3, cabut, 1 2 3, pasang. Nah, kalau pakai kayak gini kan agak susah ya. Sebaiknya menggunakan saklar. Nah, nanti perhatikan pada bagian ini. Nah, kalau pada bagian ini itu berkedip, ya berarti ada permasalahannya ya.
Nah, kalau misalkan ini itu tidak kedip, ya ini kan tidak kedip, ini berarti tidak ada permasalahan apa-apa ataupun seluruh sensor itu normal. Nah, setelah dilakukan proses reset yang seperti ini itu sudah, ini dibiarkan saja ya, ini dibiarkan saja, jadi nggak perlu dicabut lagi. Nah, nanti ada langkah selanjutnya apa ya, kita off kan kunci kontak ya, kita off kan kunci kontak, kita off dan kita pindah menuju ke bagian soket pada bagian itu ya, yang buat mengukur suhu ya. Oke ya, jadi siapkan satu kabel jumper lagi seperti ini ya, yang ini masih dalam kondisi terpasang ya, satunya ini masih dalam kondisi terpasang di soket DLC. Nah, yang satunya lagi nanti buat dilakukan proses jumper di bagian soket sana ya, yang ada di sebelah kiri itu untuk sepeda motor Beat ya, ataupun sejenisnya. Tapi kalau untuk jenis Vario itu ada di sebelah kanan ya, yang menempel dengan bagian sistem pendingin. Nah, kalau di sini ini nanti ceknya di sini ya, untuk mengetahui ataupun mengecek oil coolernya ataupun sensor EOT itu ada di bagian bawah sini ya. Kita cabut pada bagian soket EOT-nya ya, yang ada di bagian bawah sini. Ini adalah soket EOT ya, kita tekan ya, terus cabut. Nah, setelah sudah tercabut seperti ini ya, ini kan ada dua terminal ya, ada dua lubang, tinggal kita pasangkan kabel jumpernya ya. Ya, ini kabel jumpernya nanti kita pasangkan seperti ini ya, kita pasangkan. Kondisi kunci kontak itu masih off ya, ini kondisi kunci kontak itu masih off. Nah, kita pasangkan ke bagian ini ya, kita pasangkan ya, sudah terpasang seperti ini. Nah, nanti setelah ini sudah dipasangkan ya, kita lakukan kunci kontak on ya. Nanti kunci kontak on, tapi posisi pada bagian soket DLC ini masih terpasang dengan jumper ya, yang seperti tadi. Ini masih terpasang. Kunci kontak kita on kan ya. Nah, nanti pada saat kita melakukan penyalaan kunci kontak ya, ini kita hitung ya selama 3 detik juga ya. Kunci kontak di on kan, hitung 3 detik, nanti baru cabut pada bagian soket ini. Ini kabel jumpernya kita cabut dari soketnya. Oke ya, kita kunci kontak di on kan, hitung 1 2 3, cabut ya, seperti ini. Oke, nah nanti pada bagian ini tuh akan berkedip secara cepat seperti ini. Nah, kalau misalkan ini sudah berkedip secara cepat, ini menandakan berarti caranya itu sudah benar. Nah, setelah ini baru kunci kontak itu di off kan ya, ini kunci kontak di off kan ya, pada saat pada bagian kabel jumpernya itu sudah terlepas ya. Ini kabel jumper itu sudah terlepas. Nah, setelah sudah terlepas seperti ini, kita lakukan proses pemasangan kembali ya ke tempatnya ya, sampai bunyi klik. Nah, sampai bunyi klik. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Untuk tahap berikutnya ini gampang ya. Kondisi pada bagian jumper di DLC ini itu masih terhubung ya, seperti ini. Ini masih tersambung, oke. Ini sebelum dikunci kontak di on kan, kita lakukan proses gas ya. Ini gasnya itu diputar secara penuh ya, untuk melakukan reset throttle body ya. Ini kita kunci
gasnya itu di gas penuh ya, di gas penuh, dan kunci kontaknya itu di on kan. Nah, lihat kode mil di sini nih, setelah 3 kedip langsung kita lepas pada bagian gasnya ya. Ya, dan selanjutnya itu adalah ini udah berkedip-kedip seperti ini ya. Satu, ini adalah mode 1. Oke, setelah ini udah selesai dan kita cabut kembali ya. Kita cabut kembali pada bagian kabel jumpernya di sini. Kita cabut. Ini sudah selesai. Ya, dan kita pasang. Oke ya, ini sudah selesai dan kita coba. Kunci kontak di on kan seperti biasa ya, dan kita nyalakan motor. Kita langsung coba untuk gas cepat ya. Nah, ini sudah langsung responsif ya, jadi untuk masalahnya ini sudah teratasi ya. Jadi cara pertama untuk menghilangkan berbet pada sepeda motor, kita bisa lakukan dengan yang namanya reset manual terlebih dahulu ya, sebelum memvonis untuk mengganti komponen. Dan ini kita lakukan yang namanya reset terlebih dahulu. Setelah dilakukan reset, ini normal, berarti sudah kita anggap selesai. Tetapi kalau misalkan terjadi yang namanya berbet kembali setelah di reset, ini berarti masih ada kendala pada kendaraan ini. Dan kita lihat untuk tekanannya pada bagian ini itu di atas 30 ya, mendekati di angka 40, berarti kondisi pump sudah mulai agak melemah ya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.